Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita bergabung dengan Global Markets Bank Permata. Dan seperti apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahasnya, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi, Bos Joshua. Selamat pagi, Mbak Cakri. Iya, Mas Joshua, ini kalau tadi berkaitan dengan geopolitik begitu antara Rusia dan Ukraina, kalau terhadap IHSG nampaknya tidak terlalu signifikan mempengaruhi. Tapi kalau terhadap rupiah sendiri, apakah sudah terasa ada penekanan terhadap rupiah untuk kondisinya hari ini dan mungkin sepanjang pekan ini nanti? Iya, saya pikir sama halnya dengan efeknya ke IHSG ya. Kalau kita lihat juga rupiah cenderung bahkan di pembukaan perdagangan hari ini justru malah menguat, bahkan menguat di bawah 14.300 per dolarnya. Dan ini saya pikir juga selain memang ada concern terkait dengan kenaikan suku bunga The Fed akibat inflasi yang juga tercatat 40 tahun tertinggi ya di US. Selain itu juga memang concern dari Rusia dengan Ukraina ini memang agak sedikit mereda ya setelah kemarin ada pernyataan dari Vladimir Putin, Presiden Rusia, yang mengatakan bahwa akan mengupayakan resolusi diplomatik ya antara dengan Ukraina, sehingga kita melihat bahwa di perdagangan Asia hari ini dolar indeks ataupun kinerja US dollar terhadap mata uang utama ini cenderung turun ataupun melemah, dan ini menguntungkan ataupun mendorong penguatan dari mata uang Asia hari ini. Dan ini saya pikir melanjutkan penguatan dalam beberapa hari terakhir ini, seperti itu. Baik, dan termasuk rupiah juga ikut terdorong, ikut menguat begitu ya. Oke, kalau tadi sudah disinggung soal inflasi Amerika, inflasi tertinggi sepanjang masa, kita katakan begitu. Sentimen kenaikan inflasi Amerika ini akan mendorong risk of sentiment tidak? Anda sendiri melihatnya seperti apa? Iya, justru kita melihat bahwa di hari Jumat yang lalu ya, ataupun hari Kamis yang lalu, di tengah pasca rilis data inflasi US bulan Januari, ini memang efeknya ke rupiah agak cenderung melemah ya. Tapi memang dengan rilis data inflasi US tersebut, memang banyak setelah itu direspon juga oleh beberapa pernyataan yang cukup hawkish dari beberapa pejabat The Fed, termasuk juga James Bullard yang mengatakan bahwa sebelum Juli 2022 ini The Fed diperkirakan bisa menaikkan hingga 1% ya. Jadi nanti di bulan Maret, Mei dan Juni, sehingga itu yang sebenarnya bisa berpotensi berdampak cukup negatif kepada pasar keuangan domestik. Tapi sekali lagi di tengah ada sentimen kenaikan suku bunga The Fed tersebut, tapi saya pikir rupiah dan juga domestic market saat ini ditopang oleh kenaikan harga komoditas, termasuk juga harga minyak dunia yang saat ini sudah mulai mendekati, Brent sendiri sudah mendekati level $100 per barel, sehingga ini pun juga berdampak positif kepada commodity related currency termasuk juga rupiah. Makanya rupiah salah satu yang mata uang di Asia yang menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Baik, oke, harga komoditas memang sedang tinggi, tapi sejauh mana ini rupiah bisa terus punya daya tahan begitu, ada di posisi menguat begitu untuk saat ini? Iya, saya pikir kembali lagi meskipun tadi ada sentimen eksternal ya, sentimen eksternal yang mendorong tadi risk of sentiment, tapi saya pikir memang kembali lagi investor, khususnya real money investor itu akan melihat fundamental balik-balik lagi. Dan kalau kita lihat fundamental ekonomi Indonesia sejauh ini relatif cukup baik, dan bahkan jauh lebih baik dibandingkan 2013 pada saat The Fed pada saat itu ada taper tantrum di mana The Fed juga melakukan pengurangan stimulusnya dan juga menaikkan suku bunganya, karena kita melihat bahwa beberapa indikator fundamental ekonomi kita, misalkan seperti dari sisi fiskal, dari sisi utang, dari sisi current account deficit kita yang relatif juga dalam posisi yang cukup kuat, dan juga cadangan devisa kita yang dalam solid, kondisi dalam level yang solid, sehingga ini memberikan indikasi bahwa secara fundamental ekonomi kita mestinya kita dapat bertahan ya, tetap resilient. Dan ini juga terindikasi juga di rilis BPS minggu lalu, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal keempat Indonesia telah kembali ke level 5% ya, sehingga itu yang akhirnya mengonfirmasi kembali bahwa fundamental ekonomi Indonesia ini semestinya
dapat menahan sentimen dari eksternal, baik tadi dari sisi geopolitik, baik dari sisi rencana kenaikan suku bunga The Fed, dan juga sentimen eksternal lainnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Mas Joshua, ini neraca perdagangan domestik juga akan dirilis begitu. Analisa Anda apakah ini neraca perdagangan akan bisa kembali surplus atau ada tidak sebenarnya dampak terhadap rupiah juga untuk kondisi ini? Iya, memang kami memperkirakan bahwa neraca dagang bulan Januari ini akan menyusut surplusnya ya, dari bulan Desember itu 1 miliar US dollar menyusut hingga 300 juta US dollar. Dan ini saya pikir memang ada dampak kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor batubara ya di awal bulan Januari, sehingga ini akan cukup berdampak kepada kinerja ekspor, plus ditambah lagi juga dengan penurunan aktivitas manufaktur dari mitra dagang Indonesia di bulan Januari. Sementara itu di sisi lainnya tadi dari sisi impor memang relatif masih cukup bertahan, artinya sehingga makanya secara bulanan itu kontraksi di ekspor itu relatif lebih dalam dibandingkan impornya. Sehingga makanya kita melihat bahwa surplus neraca dagang di bulan Januari meskipun tetap surplus, tapi saya pikir memang dampaknya ini meskipun turun, tapi saya pikir dampaknya marginal ya terhadap rupiah ya, karena kembali lagi bahwa kepercayaan investor terhadap aset-aset berdenominasi rupiah ini cukup baik ya, terindikasi dari foreign inflows di stock market yang di minggu lalu saja ini sekitar 532 juta US dollar, dan secara year to date masih mencatatkan inflow sekitar 1,1 miliar US dollar. Oke, baik. Tadi di awal juga sudah disinggung soal pergerakan rupiah yang salah satu yang menguat juga untuk mata uang Asia. Tapi kalau terhadap seluruh mata uang asing dunia, posisi rupiah saat ini seperti apa, Mas Joshua? Ya, tadi karena kalau kita lihat terhadap mata uang dolar sendiri kan rupiah salah satu yang menguat ya di mata uang di kawasan Asia. Sehingga kalau kita lihat di sisi lainnya, beberapa currency lainnya yang cenderung melemah seperti Philippine Peso, Korean Won, Singapura Dollar, Hong Kong Dollar, ya ini kecenderungannya berarti rupiah juga relatif terhadap mata uang tersebut tadi itu juga cenderung menguat ya. Tapi tentunya kembali lagi karena apa? Karena saya pikir kembali lagi faktor fundamental ya, ini yang menyebabkan mengapa daya tarik investasi di aset-aset denominasi rupiah ini masih sangat menarik. Baik, ada di rentang level berapa untuk pergerakan rupiah untuk hari ini? Ya, saya pikir dengan penguatan yang cukup signifikan di awal perdagangan hari ini, saya pikir rupiah berpotensi diperdagangkan di rentang 14.250 hingga 14.325 ya untuk perdagangan hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Joshua untuk informasinya dan kebersamaannya di IDX Opening Bell pagi ini. Salam sehat pemirsa. Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede.